Shalom, selamat pagi, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Fitri Todingalo, CGP Dasus Angkatan 11. Hari ini saya bersama dengan rekan saya Ibu Agnes Nidika Belen yang mengajar bidang studi biologi. Hari ini saya bersama-sama dengan Ibu untuk percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya akan amati proses pembelajaran yang akan Ibu Agnes lakukan dalam kelas. Baik Ibu Agnes, adapun tujuan yang hendak kita capai bersama dalam pertemuan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya Ibu Agnes akan lakukan dalam kelas. Oleh karena itu perlunya diadakan percakapan pra-observasi sebagai awal sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, agar nantinya Ibu Agnes lebih siap, lebih percaya diri sehingga memberikan pelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait proses pembelajaran nantinya. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Guru dan murid capai dalam kegiatan pembelajaran nantinya? Terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu Guru. Di sini untuk supaya tujuan pembelajaran yang ingin saya dan juga siswa capai, yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu adalah materi yang saya jelaskan di sini adalah materi tentang jaringan tumbuhan. Yang mana materi tentang jaringan ini adalah materi yang abstrak. Maka saya harus menggunakan media dan strategi pembelajaran yang sebaik mungkin sehingga materi yang abstrak ini yang mungkin dianggap susah sehingga membuat siswa itu lebih paham, mengerti. Sudah pasti tujuan pembelajarannya yang untuk materi ini saya mengajak siswa untuk menganalisis, kemudian mereka nanti akan membandingkan dan juga di mana mereka akan membuat proyek. Jadi merancang proyek dulu, kemudian membuat hasil dari proyek itu adalah alat peraga dan mereka akan presentasikan seperti itu. Jadi besar harapan saya dengan media dan strategi pembelajaran yang saya gunakan nanti, tujuan pembelajaran itu bukan hanya saya tetapi juga siswa dapat mencapainya. Oke, baik Ibu Agnes. Jadi nanti ketika Ibu akan melakukan praktek mengajar, area yang ingin Ibu kembangkan atau yang ingin saya observasi dalam pada bagian mana dalam pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Mungkin yang lebih penting, yang lebih saya perhatikan itu lebih pada ke inti pembelajaran. Bagian inti pembelajaran. Oh ya. Karena di situ juga saya mau supaya siswa itu lebih aktif untuk mencari tahu, lebih aktif juga untuk dalam proses pembelajaran. Jadi makanya di bagian inti pembelajaran itu lebih saya perhatikan nantinya. Oh iya, baik. Bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Guru terapkan dalam kelas, baik dari segi mode pembelajaran ataupun dari strategi pembelajaran? Untuk rancangan pembelajaran sudah pastinya rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Jadi supaya yang tadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa materi ini materi yang sangat abstrak, maka sudah pasti saya harus menampilkan gambar, video-video, tapi juga itu semua sesuai dengan apa yang mereka amati di lingkungan sekitarnya mereka, seperti itu. Jadi model pembelajaran untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan dengan menggunakan media berupa video pembelajaran. Nah, kemudian untuk model pembelajarannya sendiri, untuk model pembelajaran yaitu model pembelajaran PJBL, di mana mereka membuat proyek. Untuk strategi pembelajarannya, yaitu tadi saya lebih mengaktifkan siswa supaya lebih banyak mencari tahu tentang materi jaringan tumbuhan itu dengan melihat video atau gambar yang saya tampilkan, kemudian saya memberikan suatu permasalahan atau pertanyaan pemantik sehingga mereka mencari tahu seperti itu. Jadi pertanyaan pemantik sehingga mereka mencari ini kira-kira apa ya dalam bentuk video itu. Kemudian mengarahkan mereka mencari tahu. Itu strateginya saya untuk rancangan pembelajaran
materi jaringan tumbuhan seperti itu. Oke, baik Ibu. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya? Kalau untuk media pembelajaran, tadi sudah sempat saya bahas sedikit bahwa medianya itu video pembelajaran, kemudian foto-foto tentang tumbuhannya itu sudah pasti tumbuhan yang ada di sekitar mereka, mangga, pisang, karena nanti juga ada menjelaskan tentang perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Jadi sudah pasti tumbuhan yang mereka amati di sekitar mereka, seperti itu. Ya, baik. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini? Hari apa, jam berapa, dan di kelas berapa? Untuk yang pertanyaan terakhir ini, saya rencana akan melakukan proses pembelajaran di hari Rabu. Oh, berarti besok ya Bu? Iya, hari Rabu, karena itu pas bertepatan dengan jam pelajaran di kelas 11 MIPA 3, 11 MIPA 3 jam biologi. Kemudian itu dimulai jam pertama jam 7.45 sampai dengan jam 10. Oh, baik. Baik Ibu Agnes, percakapan praobservasi kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya Ibu Agnes. Sampai bertemu di hari Rabu besok. Demikian percakapan praobservasi hari ini. Selamat pagi dan salam guru penggerak. Selamat siang semuanya. Gimana kabar kalian siang ini? Walaupun gempa berapa kali, tapi kalian bisa datang ke sekolah. Jadi untuk mengucap syukur akan hal itu, Ibu minta Agnes pimpin dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah menjaga kami dari rumah sampai tiba di sekolah. Doa. Amin. Untuk Agnes, kehadiran itu sangat penting. Oleh karena itu, Ibu Guru mau cek kehadiran kalian dulu pagi ini. Siapa yang tidak masuk? Agnes, hadirnya. Agrila, Alvaro, Richard, mana sudah siap untuk ikuti pelajaran pagi ini? Siap. Ibu Guru mau tanya, pada pelajaran sebelumnya kita bahas tentang apa, Servatius? Jenis-jenis jaringan tumbuhan. Miguela. Tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem dan jaringan dewasa. Sekarang pelajaran hari ini itu ada kaitannya dengan pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu. Yang mana pelajaran hari ini membahas tentang struktur jaringan yang menyusun pada organ tumbuhan. Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Pernah kalian makan buah kelapa atau buah mangga? Pernah. Kemudian, jika dilihat dari pohonnya, apa perbedaan yang paling nampak dari kedua tumbuhan tersebut? Batang, daun, biji, akar. Mana yang termasuk tumbuhan monokotil, mana yang termasuk tumbuhan dikotil? Kalau tumbuhan nangka itu termasuk di dikotil karena berkeping dua. Kalau kelapa termasuk di monokotil karena berkeping satu. Manfaat dari pelajaran hari ini. Jadi kita bisa melakukan kultur jaringan juga, kita bisa melakukan cangkok pada tumbuhan seperti itu. Jadi itu manfaatnya dari kita mempelajari pelajaran hari ini. Guru harap setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, sebentar kalian berdiskusi, kalian belajar dengan sungguh-sungguh, berarti Ibu mengharapkan kalian sebentar bisa mendesain rancangan proyek. Yang kedua, kalian dapat menyusun jadwal pembuatan proyeknya. Hari ini yang mau kita pelajari organ pada tumbuhan. Kemudian jaringan penyusunnya apa yang ada pada organ tumbuhan ini? Itu pelajaran. Yang pertama, ya, kalian dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi organ pada tumbuhan dengan benar. Keempat, merancang proyek media penampang melintang dan akar batang
dan daun tumbuhan monokotil dan dikotil. Dan yang kelima, menyusun langkah kerja serta menentukan alat bahan yang akan digunakan untuk proyek pembuatan media pada jaringan tumbuhan. Dan yang keenam, mempresentasikan hasil proyek yang dikerjakan di depan kelas. Ibu guru akan menampilkan video, sekaligus ibu guru menjelaskan ke kalian. Organ pada tumbuhan. Kalau kita lihat organ pada tumbuhan itu ada akar, batang, dan daun. Jaringan penyusunnya apa ini pada akar? Jaringan penyusunnya yaitu ada epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Kalau kita bahas batang, dan ada jaringan epidermis, korteks, dan stil atau silinder pusat sama. Daun tersusun atas jaringan epidermis, mesofil, batas pengangkut, dan jaringan tambahan. Gambar ini, gambar apa ini? Gambar apa ini? Pertanyaannya, berdasarkan gambar yang kalian amati, mana tumbuhan monokotil dan mana tumbuhan dikotil? Mangga dikotil, kalau bisa monokotil. Kemudian apa perbedaan yang paling nampak dari tumbuhan dikotil dan monokotil, khususnya pada akar, daun, dan batang yang kalian ketahui? Kalau tumbuhan dikotil itu akarnya tunggang, kalau monokotil itu akarnya serabut. Oke, itu perbedaan yang nampak kok, yang bisa kita lihat. Nah sekarang, kalau perbedaan secara strukturnya, ada yang bisa bedakan? Kalau gitu, untuk memahami dan memperjelas struktur dan fungsi jaringan, sehingga bisa menjelaskan kepada teman atau orang lain, apa yang bisa kalian lakukan? Apa? Media. Media seperti bagaimana? Media gambar. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi guru sampaikan itu mengarah kepada tugas ini. Karena tadi kalian bilang sedikit kesusahan, ibu kita tidak tahu bagaimana membedakan strukturnya. Nah, makanya buatlah media. Mungkin dengan kalian mengerjakan sendiri, berarti kalian akan lebih paham dan tahu, oh ini perbedaannya. Yang tidak ada hari ini, yang tidak hadir hari ini pun, ibu bagi saja dalam kelompok supaya nanti kalian sampaikan, ya, untuk teman-teman yang tidak hadir. Sampaikan juga membantu mengerjakan tugas proyeknya. Michaela, Andrila, Delsi, dan Yabes. Itu kelompok 1. Kelompok 5, Rival, Gibran, Thomas Wanewar, dan Alvaro. Kelompok 1, 5 sebelah sini. Kelompok 1 tugasnya akar dikotil dan kelompok 5 batang dikotil. Oke, silakan kalian desain kira-kira ini yang mau kita buat dalam kelompok. Kalian yang sudah berarti langsung menuju ke langkah selanjutnya. Hari Selasa sudah presentasi hasil. Jadi sekarang penentuan waktunya kalian berdiskusi dalam kelompok. Oh, kira-kira hari Selasa sudah kita bawa. Berarti kita harus kerjakan hari apa nih teman-teman dalam kelompok. Tambahan, foto kelompok jangan lupa didokumentasikan dalam bentuk foto maupun video. Ya, itu bisa mengkoordinir siapa yang tidak kerja. Ibu guru tadi mendengar satu persatu dalam kelompok, wah ternyata kalian sudah tahu tugasnya itu apa. Ibu guru harap apa yang sudah kalian rancangkan itu dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kalian buat. Monitoring keaktifan kalian. Ya.
Lihat perkembangan proyek yang sudah kalian buat ya, perkembangannya bagaimana. Dan ada dari beberapa kelompok yang melapor ke ibu. Ibu, kelompoknya saya ada yang tidak datang bantu kerja. Yang kerja di rumah, ibu monitoring dari kelompok ya. Sekarang silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah. Sudah bisa langsung saja dipakai. Kelompok sini siapa yang tidak kerjakan tugas bersama-sama? Tapi beberapa hari yang sebelumnya ada bantu. Ada bantu, toh? Habis ada bantu tidak? Mikaela? Tidak juga. Oke, lanjutkan kerjakan. Kelompok ini siapa yang tidak kerjakan? Sama Selmita. Kelompoknya kalian siapa yang tidak hadir? Rival dengan Gibran. Oh, Gibran sakit, Rival juga sakit ya. Kita akan selesai ya. Tinggal hanya kasih keterangan. Keterangannya juga ya. Diselesaikan. Siapa yang tidak kerja? Semua kerja ya. Oke, Ibu Guru rasa sudah? Oke, maju. Kalian menjelaskan. Oke, stop. Semuanya stop. Jangan perhatikan ke depan. Silakan Thomas dan Alvaro. Presentasi. Terlihat sejarah tim, Floyd, jaringan dasar menghubungkan bulur ke korteks, korteks, bekas vaskular, epidermis, dan sel. Itu saja. Ada yang mau bertanya? Pada batang diketil, mudah dapat dijumpai jaringan empulur yang terletak di bagian paling dalam dari skele. Namun, saat batang tersebut menguat, jaringan empulur menjadi tidak ada. Kenapa demikian? Bagi kami, empulur memiliki fungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Saat batang diketil tua, ditemukan lubang di tengah karena empulur mengalami degenerasi sehingga tidak ditemukan empulur. Oke, kelompok berikutnya yang dua, dapat undian nomor 2. Epidermis atas merupakan satu lapisan sel di permukaan atas daun yang membantu proses konversari air. Berkas pengangkut adalah sistem transportasi utama tumbuhan. Sudah? Ada yang mau bertanya? Coba jelaskan perbedaan jaringan mesofil pada daun monokotil dan pada daun dikotil. Mesofil pada daun monokotil hanya terdiri atas parenkim spons atau bunga karang, sedangkan mesofil pada daun dikotil terdiri atas parenkim palisade atau jaringan tiang dan parenkim spons atau jaringan bunga karang. Terima kasih. Silahkan duduk, berikan tepuk tangan dulu. Selanjutnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1. Pastinya ke teman-teman. Begini. Struktur akar yang pertama ada epidermis, kemudian ada korteks yang ini di bagian dalam, rambut akar, kemudian ada endodermis, kemudian ada ini silinder pusat, terdiri dari perisikel, xilem dan floem. Sekian dari kami. Tangan dulu. Selanjutnya kelompok yang mana? Oke. Kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Struktur dari akar monokotil yang pertama terdapat rambut akar, kemudian ada epidermis, ada korteks, kemudian ada endodermis, dan bagian ini disebut sebagai silinder pusat, di mana silinder pusat terdapat perisikel, berkas pengangkut yaitu terdiri atas xilem dan floem, dan yang terakhir empulur. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Kelompok terakhir, kelompoknya Servatius. Seperti yang terlihat pada batang monokotil terdapat floem, epidermis, xilem, dan jaringan dasar. Tidak terdapat kambium, jaringan dasar tidak dapat dibedakan. Sekian hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan di kelompok lain? Berikan aplaus dulu untuk kelompoknya mereka. Kita tarik kesimpulan secara bersama-sama dulu ya. Tentang struktur
struktur pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Pada organ akar, refleksi tentang bukan pembelajaran tetapi proyek yang kalian buat. Kira-kira ada kendala tidak di kelompok emas? Kira-kira apa kendala yang kalian temukan? Dia sendiri, tidak ada yang bantu, kurang bahan, kurang teman yang bantu, tidak ada. Sama juga, sangat berterima kasih. Kalian sudah mengerjakan tugas proyeknya kalian sudah presentasi, sudah terjadi proses tanya jawab. Berikan tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Berikan tes, ibu mau cek sejauh mana kalian punya pemahaman tentang pelajaran hari ini. Ibu guru langsung bagi dengan refleksi, ya. Oke, kalian langsung kerjakan sama kelas. Sudah, Desi sudah. Oke, dikumpulkan Desi. Ini ke sini, nanti baca kayak. Temuan selanjutnya kita masih membahas tentang jaringan penyusun organ pada tumbuhan, tetapi lebih kepada bunga, buah, dan biji. Ini saja penjelasannya Ibu Guru. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat siang dan terima kasih. Siang.